Pagi ini yang seharusnya menjadi pagi yang tenang tiba-tiba saja berubah menjadi pagi yang sangat heboh. Dan pelaku dari kehebohan itu adalah Nafisah. Pagi-pagi sekali Nafisah bangun dengan muntah-muntah dan Adnan dengan siaga menemani Nafisah. Tapi yang lebih membuat heboh adalah keinginan Nafisah yang ingin makan martabak manis. Tapi pagi-pagi begini siapa yang jual martabak manis? Mas, teriak Nafisah yang kesal karena keinginannya tidak dituruti. Bukannya Adnan tidak ingin menuruti keinginan Nafisah, tapi dia bingung harus cari kemana penjual martabak manis sepagi ini. Sekarang masih menunjukkan pukul 6 pagi, dan tidak ada orang yang jualan martabak manis. Sabar dulu sayang, nanti mas belikan martabak manisnya, tapi agak siangan. Kalau pagi begini tidak ada yang buka, kata Adnan dengan lembut. Selain martabak manis, kamu mau makan apa sayang? Kamu mau bubur ayam? Tanya dan tawar Adnan. Gak mau, aku maunya martabak manis, kata Nafisah kesal dan melangkahkan kakinya keluar dari dalam kamar dengan menghentak-hentakkan kakinya. Adnan menyusul Nafisah yang sedang marah kepadanya dan Nafisah turun ke lantai bawah. Abi, teriak Nafisah saat sampai di meja makan dan langsung memeluk Abi Bakir. Mas Adnan jahat Abi, Mas Adnan gak sayang sama Queen, kata Nafisah dengan air matanya dan membuat Adnan kelabakan karena sekarang dia ditatap oleh Abi Bakir dengan tajam. Kamu apakan anak saya? Tanya Abi Bakir kepada Adnan. Gak Adnan apa-apain kok Bi, jawab Adnan dengan cepat. Bohong Abi, Mas Adnan gak mau nurutin keinginan Queen, kata Nafisah. Bukannya gak mau diturutin Nafisah, tapi tunggu agak siangan dulu, kata Adnan dengan sabar dan lembut. Memangnya Nafisah mau apa Adnan? Tanya Umi Fatimah yang baru datang dari dapur. Mau martabak manis Umi, Adnan bingung cari martabak manis pagi ini di mana? Jawab dan beritahu Adnan dengan wajah yang kebingungan. Benar kata Adnan Queen, gak ada orang yang jualan martabak manis pagi ini, kata Abi Bakir yang akhirnya mengetahui masalahnya. Gak mau tahu, pokoknya Queen mau martabak manis sekarang juga, kata Nafisah yang melepaskan pelukannya dari Abi Bakir. Adnan mengusap dadanya untuk sabar menghadapi tingkah Nafisah yang sangat keras kepala dan membuat Umi Fatimah kasihan dengan menantunya itu. Biar Umi yang buatkan martabak manisnya, tapi kamu sabar dulu, karena Umi harus buat adonannya terlebih dahulu, kata Umi Fatimah dengan tegas kepada Nafisah. Akhirnya Nafisah terdiam karena dia tidak bisa lagi membantah perkataan Umi Fatimah yang terdengar sangat tegas. Nafisah melangkahkan kakinya menghampiri Adnan dengan mata yang berkaca-kaca, dan langsung memeluk Adnan dengan air mata yang mengalir. Kenapa lagi? Tanya kakek Syadi dengan gerakan kepala dan Adnan mengerti dengan isyarat itu. Adnan menggelengkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan dari kakek Syadid karena dia pun tidak tahu kenapa Nafisah menangis lagi. Kamu kenapa nangis lagi? Kan Umi sudah mau buatkan martabak manis buat kamu. Tanya Adnan dengan sangat sabar dan mengusap punggung Nafisah dengan lembut. Aku gak mau martabak manis. Aku mau bubur ayam, kata Nafisah dengan isakan tangisnya, dan membuat Adnan menghela nafas berat. Menghadapi ibu hamil harus memiliki kesabaran yang benar-benar ekstra. Kalau tidak sabar, mungkin sekarang Adnan sudah marah-marah kepada Nafisah atas kelabilannya. Mau bubur ayam yang dimana biar mas belikan? Tanya Adnan dengan lembut dan melonggarkan pelukan mereka. Mau bubur ayam di taman dekat butik? Aku ikut, jawab dan pinta Nafisah. Ya sudah kalau gitu kita sekalian pulang ya. Soalnya jam 10 nanti mas ada meeting di kantor, kata Adnan dan menghapus air mata Nafisah menggunakan jari jempolnya. Nafisah menganggukkan kepalanya untuk mengiyakan perkataan Adnan. Kamu tunggu di sini dulu. Mas mau ambil barang-barang kamu sama mas di atas, kata Adnan dan menuntun Nafisah duduk di kursi makan yang kosong. Adnan pergi ke lantai atas untuk mengambil barang milik dia dan juga Nafisah. Adnan melangkahkan kaki dengan cepat sebelum Nafisah kembali berubah pikiran lagi dan membuat dia kebingungan. Queen, kamu jangan seperti itu sama Adnan. Kasihan Adnannya kebingungan, tegur Umi Fatimah kepada anak perempuannya itu. Bukan Queen yang mau, tapi anak Mas Adnan yang mau. Jadi Mas Adnan harus mewujudkannya, kata Nafisah yang tidak mau kalah.
Terserah kamu saja sudah. Umi sakit kepala melihat tingkah kamu yang kayak anak kecil mau permen, kata Umi Fatimah yang menyerah menghadapi Nafisa yang ngidam seperti anak kecil, ingin makan permen atau es krim. Padahal tanpa sadar, dulu Umi Fatimah juga begitu saat mengidam. Bahkan lebih parah dari Nafisa, karena pagi-pagi Umi Fatimah ingin makan coklat yang dijual di Singapura, dan tidak mau coklat yang lain. Sedangkan Nafisa sekarang hanya ingin makan martabak manis yang masih ada di Indonesia. Walaupun kesalahannya hanyalah waktu saja yang tidak tepat. Tidak lama Adnan kembali ke meja makan dengan membawa barang-barang milik mereka. Nafisa dan Adnan pamit kepada Umi Fatimah, Abi Bakir, dan kakek Syadid. Kamu harus sabar ngehadepin Queen, kata kakek Syadid. Iya kek, jawab Adnan. Setelah itu mereka mengucapkan salam dan pergi dari rumah orang tua Nafisa menggunakan mobil Adnan. Adnan mengendarai mobilnya menuju taman dekat butik Nafisa, karena Nafisa ingin makan bubur ayam yang dijual di sana. Maaf ya mas, aku jadi ngerepotin mas, kata Nafisa yang merasa bersalah karena sudah membuat suaminya repot untuk mewujudkan ngidamnya. Gak apa-apa sayang, kamu kan ngandung anak mas, jadi mas tidak merasa repot sama sekali, kata Adnan dan mengusap perut Nafisa dengan sangat lembut. Nafisa merasakan usapan lembut di perutnya. Usapan itu akan menjadi candu buat Nafisa sekarang. Apalagi saat ingin tidur. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10 pagi dan Adnan sudah berangkat ke kantor karena ada meeting penting yang tidak bisa dia lewatkan apalagi diwakilkan kepada sekretarisnya. Sebelum berangkat kerja, Adnan sudah meminta Nafisa untuk diam saja di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Adnan tidak mau Nafisa kecapean apalagi kenapa-napa kalau pergi sendiri. Sekarang disinilah Nafisa sedang berada di dalam kamarnya dengan HP yang setia berada di genggaman kedua tangannya. Nafisa membuka aplikasi chat di mana sudah banyak chat masuk di HP-nya. Nafisa membuka room chat dia bersama dengan ke-6 sahabatnya yang dibuat oleh Miftah. 7 serangkai. Miftah. Ada kabar gembira untuk kita semua. Sebentar lagi kita akan punya ponakan. Kevin. Bangke, gue bacanya sambil nyanyi. Siapa yang hamil? Lo ya? Andre. Wow, gue gak nyangka kalau lo bisa berbuat sejauh itu. Miftah. Bukan gue yang hamil. Anita. Serius lo hamil Miftah? Siapa laki-laki yang hamilin lo? Amelia. Gue gak nyangka ternyata lo bisa berbuat sebodoh itu Miftah. Gue kecewa sama lo. Zaki. Gue kecewa sama lo Miftah. Sudah berbuat tapi gak mau ngakuin. Miftah. Gue bilang bukan gue yang hamil. Kok lo semua gak percaya sih? Atau jangan-jangan kalian gak save nomor Umi Fatimah ya? Wah, kalian semua jahat banget. Gue aduin sama Umi Fatimah. Kevin, jangan sangkut pautkan dengan Umi Fatimah. Ini kesalahan lo, dan lo harus bertanggung jawab. Miftah, coba buka status Umi Fatimah. Jangan ngehakimin gue dulu. Nafisa, ada apa ini kok ribut-ribut? Gue ketinggalan berita ya? Siapa yang hamil? Miftah. Akhirnya tersangka utamanya muncul juga. Lo jelasin ke mereka semua. Gue bosan dituduh aneh-aneh oleh mereka. Anita. Lo hamil Nafisa. Kok lo gak bilang-bilang sama kami? Lo jahat. Amelia. Kalian bicara apa sih? Siapa yang sebenarnya hamil? Miftah atau Nafisa? Gue kayak orang bego. Kevin. Selamat Nafisa atas kehamilan pertamanya. Fix, yang tidak tahu berarti nggak save nomor Umi Fatimah. Gue aduin kalian sama Umi Fatimah, biar nggak dikasih makan lagi sama Umi Fatimah. Andre, jangan gitu dong, lo jahat banget sama sahabat sendiri. Lo tau sendiri gue nggak suka simpan nomor kebanyakan di kontak. Nomor bokap gue saja tidak gue save. Selamat Nafisa atas kehamilannya. Semoga lo sama calon bayi selamat sampai persalinan. Zaki, selamat Nafisa. Miftah, selamat Nafisa. Semoga lo dan keponakan gue sehat. Amelia. Sorry. Gue nomor baru jadi gak punya nomor Umi Fatimah. Selamat Nafisa, semoga kamu dan calon keponakan kami sehat. Nafisa. Makasih untuk doanya. Maaf aku belum sempat kasih kalian kabar. Soalnya aku juga baru tahu 2 hari ini kalau aku hamil. Saat baru mengirim pesan itu di grup, tiba-tiba ada panggilan video masuk dari Mbak Putri dan Nafisa dengan cepat menggeser tombol hijau sebelum panggilan itu mati. Assalamualaikum Mbak.
Salam Nafisa saat menerima panggilan dan mengubah posisinya menjadi duduk dengan bersandar di kepala kasur. Waalaikumsalam, Queen. Jawab salam Mbak Putri dari seberang sana. Kamu kenapa gak kasih kabar ke Mbak sama Abang kalau kamu hamil? Mbak lihat dari status Umi, tanya Mbak Putri dengan wajah kesalnya. Memang ya, status ibu-ibu tidak bisa dikalahkan. Pokoknya kalau ibu-ibu sudah buat status, maka informasi akan tersebar luas dengan sangat cepat. Queen juga baru tahu pas pulang dari rumah Mbak. Queen pergi ke rumah sakit buat periksa karena badan Queen terasa tidak enak sebelum berangkat ke pesantren. Dan selama 3 hari nginep di rumah Mbak, Queen selalu saja muntah-muntah setiap pagi. Queen pikir hanya kecapean saja, tapi ternyata Queen malah dirujuk ke dokter kandungan. Cerita Nafisa. Sudah berapa minggu usianya? Tanya Mbak Putri. 4 minggu, Mbak. Jawab Nafisa. Gimana reaksi suami kamu saat tahu kamu hamil? Tanya Mbak Putri penasaran. Mas Adnan sangat bahagia, Mbak. Mas Adnan juga selalu mengikuti keinginan Queen. Jawab dan beritahu Nafisa. Alhamdulillah, Mbak ikut senang dengarnya. Kamu jangan capek-capek ya. Dan jangan bawa yang berat-berat. Nasihat Mbak Putri. Mbak sama saja kayak Mas Adnan, pelarang aku melakukan apapun, kata Nafisa. Davi mana, Mbak? Tanya Nafisa. Itu demi kebaikan kamu sama calon bayi kamu juga. Jadi jangan terlalu banyak membantah, kata Mbak Putri. Davi lagi main bola sama abang kamu di taman belakang. Jawab Mbak Putri. Bang Gafar gak kerja? Tanya Nafisa. Capek katanya, mau di rumah saja. Jawab Mbak Putri. Mentang-mentang jadi atasan seenaknya libur, kata Mbak Putri dan Nafisa tertawa mendengar itu. Abangnya itu memang seenaknya kalau ingin liburan. Apalagi semenjak Abi Bakir menyerahkan salah satu anak perusahaan ke Bang Gafar, jadi lebih seenaknya buat libur kerja. Walaupun begitu, pekerjaan Bang Gafar tetap berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Nafisa dan Mbak Putri mengobrol mungkin hampir 1 jam, karena keasikan sampai mereka tidak sadar kalau mereka sudah bicara sangat lama. Mbak Putri mengakhiri panggilan video mereka, karena harus memandikan Davi yang basah dengan keringat, padahal dia sudah mandi pagi tadi, tapi sekarang